Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif dan bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Budaya positif angkatan 10 calon guru penggerak yang akan saya bawakan pada hari ini. Dan saya alhamdulillah di calon guru penggerak angkatan 10 saya bisa lolos, dan ini merupakan salah satu dari kegiatan kami di guru penggerak. Baiklah, untuk menghemat penggunaan waktu dan sebelum memulai acara kegiatan kita pada kesempatan ini, marilah kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu yang akan dipandu oleh Ibu Zainab Sari. Kepada Ibu saya persilakan. Indonesia Raya, hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
Komitmen menyelesaikan ini. Kalau Menyimak materi dengan baik. Oke, menyimak materi dengan baik. Isi tertulis isi. Itu tadi kita tuh agenda. HP di silent. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju tidak HP di silent. Saya bisa aja, Bu. Saya apa? Gak apa-apa ada getarnya. Oh iya. Kita boleh. Iya, Bu. HP silent kita boleh. Kecuali HP di off kan, Bu. Terus kalau yang lain Bapak Ibu, bagaimana kalau HP di silent? Bagaimana, apakah Bapak dan Ibu sudah sepakat? Sudah selesai sama Bu. Sepakat, oke. Terus berikutnya, meninggalkan ruangan. oke. Selesai. Tidak meninggalkan ruangan sebelum selesai ya acaranya. Izin kalau mau keluar. Menyelesaikan materi tepat waktu. Iya. Sampai jam Materi berapa dengan ini? baik. Di kondisi Bagas dengan menjam. Selesai ya. Kita mulai dari pukul sekitar 1.55 ya. Jadi kita insya Allah selesai berakhir di pukul 2.45 lah. setengah 3 Ketiga lewat. setengah jam lah. Jam 2.30 ya. Jam 2.30. Ya. Menggunakan waktu seefisien mungkin insya Allah. Baiklah, bagaimana Bapak Ibu dengan kesepakatan kelas kita? Iya. Sesuai jadwal. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada lagi atau sudah disepakati? Cukup itu saja kesepakatan kita. Aktif dalam kegiatan desiminasi. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat? Insyaallah. Oke, bagaimana Bapak Ibu, sudah sepakat dengan kesepakatan kelas kita? Baiklah, sebelum memasuki acara dan saya persilakan kepada Bapak atau Ibu saja, Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu dalam kegiatan desiminasi budaya positif. Ya, salam dan salawat kita kirim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga karakter beliau selalu menjadi suri tauladan untuk kita dalam kegiatan kita menjalani kehidupan ini. Kegiatan ini sangat baik dan saya sangat mendukung sekali. Kegiatan ini perlu diketahui oleh semua guru. Jadi ini bukan hanya tugas dari guru penggerak, tapi memang pada hakikatnya budaya positif ini harus didesiminasikan oleh orang-orang yang tahu. Ini sudah sering kita lihat, tetapi
Sesuatu yang baik itu selalu tidak ada salahnya, berkali-kali diulang itu jangan sampai bosan, karena itu mengingatkan kita kepada hal-hal yang seharusnya kita lakukan sebagai guru dan sebagai warga masyarakat yang punya kebiasaan positif. Saya bangga sekali ini bisa dilakukan, dan mudah-mudahan semua guru harus menerapkannya nanti di kelas. Itu intinya. Jadi ilmu ini bukan hanya berhenti sama di Ibu Siska, tetapi sudah diserahkan ke kita ilmunya, dan mudah-mudahan ini kita langsung terapkan dalam aksi nyata. Bukan sekedar mengetahui saja, tetapi kita terapkan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kita menyelesaikan kegiatan ini sampai tuntas dan sukses semuanya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Ibu atas sambutannya. Baiklah, kita memasuki kegiatan diseminasi pada kesempatan ini, dan sebagai pertanyaan pematik untuk kita, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Ada yang setuju. Kalau yang lain? Sependapat bahwa hukuman dapat mendisiplinkan, tetapi itu dampaknya pragmatis. Jadi menurut penjelasan dari Ibu, Ibu sependapat bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, tapi ada sesuatu yang lebih positif yang bisa kita berikan kepada anak untuk mendisiplinkan anak tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu sependapat jika pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Misalnya seperti ini Bapak Ibu, kita ada anak yang terlambat atau melakukan pelanggaran lah, sehingga kita memberikan hukuman dengan cara menyuruh anak itu membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah itu dapat memberikan dampak positif terhadap anak? Apakah anak itu akan berubah menjadi anak yang disiplin atau tidak? Silakan Bapak Ibu. Hukumannya berupa membersihkan sama membaca. Apakah itu bisa Dalam hal positif, iya. pelanggarannya apa? Misalkan kita mendapati anak didik kita terlambat, dalam artian terlambat di sini kita sudah ada di kelas, proses pembelajaran sudah berlangsung, tetapi anak tersebut baru datang. Tapi tanpa kita bertanya atau apapun, langsung kita memberikan gas kepada anak itu bahwasanya silakan pergi membaca buku atau membersihkan halaman karena kamu sudah terlambat. Menurut Bapak Ibu, tindakan tersebut itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Kalau pribadi saya, kalaupun terlambat, biarkan sesuatu masuk. Nanti hukumannya sebentar sih, karena otomatis di depannya saja itu sudah, maksudnya ketika melakukan pembelajaran, openingnya saja dia sudah selinggahan, apalagi middle-nya, tengahnya sampai akhir. Jadi sebentar itu hukumannya yang jelas dilaksanakan, hukumannya sebentar. Dia belajar dulu, karena biar bagaimana pasti terlambat sih kalau sebentar bertahan lagi. Kalau yang lain bagaimana Bapak Ibu? Artinya ini apa bisa mendisiplinkan anak? Sebetulnya kalau saya bisa saja, tapi artinya apa bedanya terlambat dengan kita suruh dia membaca? Apa dia tidak terlambat dia itu yang mengikuti Ya pelajaran? itu bisa bilang tadi Pak, kasih masuk saja sebentar babi hukum. Sama yang terlambat dengan pergi membaca dia. Iya, lebih terlambat lagi. Kurang cepat kalau. Iya. Oke, jadi di sini di pertanyaan kedua, Bapak Ibu sedang memberikan pendapat ya bahwasanya memberikan hukuman dengan hal positif itu artinya apakah tidak mengulur waktu lagi, Anda semakin terlambat lagi, seperti itu Pak ya kesimpulannya. Jadi luar biasa ya, aplaus dulu untuk kita semua karena sudah memberikan pandangan dan kita bisa menjadi guru-guru yang luar biasa, hebat. Oke, kemudian pertanyaan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu,
Apakah ketika kita memberikan penghargaan kepada anak yang mendapat, apakah itu dapat meningkatkan motivasi belajar atau tidak? Silakan Bu Eni. Bagaimana Ibu Eni? Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Bu Anu mungkin memang silakan Ibu. Kasih rasa itu kalau kita kasih sesuatu sama anak berarti dia bermotivasi lagi untuk belajar. Baiklah, dengan budaya disiplin positif di sini kita harus memahami ada namanya teori kontrol dan teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, di mana kita harus paham bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, jadi semua tindakan yang dilakukan oleh siswa itu pasti ada tujuannya. Kemudian ada model berpikir menang. Kemudian ada juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang paling penting kita ketahui di sini ada namanya realitas kebutuhan. Kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi ada 4 untuk disiplin positif di sini. Ada 4 poin yang paling penting dalam yang harus kita pahami di sini. Di mana yang paling penting itu kita harus ketahui bahwasanya kita tidak dapat mengontrol orang lain. Hanya diri kita yang dapat kita kontrol. Kemudian setiap perilaku orang itu pasti memiliki tujuan. Apakah ia ingin memenuhi kebutuhannya, dan pasti ada alasan di balik itu. Kemudian ada semua orang itu memiliki pemikiran yang berbeda. Kemudian di sini yang paling penting kita harus paham dulu apa itu makna disiplin. Pasti Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu disiplin, terutama Bapak Ibu yang guru PKN ya, karena sering sekali memberikan pandangan dan mengajarkan tentang disiplin, apalagi tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban ya, seperti itu. Jadi sebelum saya masuk materi, bagaimana Bapak Ibu, bagaimana itu disiplin sebenarnya menurut pandangan Bapak Ibu? Saya. Oke, silakan Ibu Zainab. Disiplin itu menurut saya itu memberi sebuah aturan. Oke, memberi sebuah aturan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu? Kalau menurut Ibu Zainab, disiplin katanya memberi sebuah aturan. Ya, disiplin itu kemampuan kita melakukan sesuai dengan rencana dan aturan yang kita buat sendiri, ataupun komitmen yang kita sudah lakukan. Bagaimana Bapak Ibu tentang disiplin ini, kita harus sepakat dulu. Bagaimana pandangan tentang disiplin? Sudah ada 2 pandangan dari Ibu, baik Ibu Zainab maupun dari Ibu Kepala Sekolah. Kalau disiplin, ya menurut saya komitmen dalam melaksanakan aturan. Jadi kesepakatannya di sini ada kata komitmen kita untuk melaksanakan suatu aturan. Jadi itulah makna disiplin ya, menurut pandangan kita. Kemudian di sini ada pula yang namanya teori motivasi. Bapak Ibu bisa lihat di atas. Ada teori motivasi, artinya seseorang itu di balik sebuah tindakannya itu pasti ada motivasi, ada yang melatar belakanginya. Seperti misalnya untuk menghindari hukuman. Kemudian yang ketiga itu untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Seperti pertanyaan pemantik tadi. Dengan pemberian hadiah, apakah itu bisa memotivasi belajar anak? Kan ada 3 pertanyaan pemantik tadi dan sudah kita jawab secara bersama. Jadi di sini sudah jelas dijelaskan bahwa teori motivasi di situ untuk pertama untuk menghindari hukuman, misalnya karena tidak ingin datang terlambat, artinya anak-anak itu tidak datang terlambat karena untuk menghindari hukuman, karena takut membersihkan atau apa. Sebenarnya itulah yang mendasari anak-anak itu untuk tidak datang terlambat. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, karena kita biasa kan mengiming-imingkan atau biasa mengatakan ketika anak yang paling rajin akan mendapatkan ini, maka itulah yang motivasi anak untuk rajin ke sekolah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri.
Jadi menurut Bapak Ibu, dari 3 teori motivasi yang tiga-tiga ini, yang manakah yang paling nampak dari dalam diri Bapak Ibu sebenarnya? Misalkan memiliki tujuan, artinya ada hati yang merasa terkait. Kemudian ketika yang paling penting di sini, Bapak Ibu mungkin bisa sudah sampai di posisi kontrol sebagai manajer. Bukan kita bisa sampai di posisi guru sebagai manajer, tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya juga kita guru sebagai manusia biasa juga. Tapi di sini kita harus bisa profesional, Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut saja ke materi berikutnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini penting. Jadi 5 kebutuhan dasar kita itu bertahan hidup, kemudian yang itu sebagai penguasaan, dan yang ketiga itu kasih sayang dan rasa diterima, kesenangannya, kemudian kebebasan. Tapi ini tidak terlalu aneh. Jadi 5 kebutuhan dasar kita itu pertama ketika terpenuhi bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 ya. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu kesenangan, dan yang keempat itu kebebasan, dan yang kelima adalah penguasaan. Itulah tadi kebutuhan dasar manusia. Dan harus ada segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ini ada 3 tindakan yang kita menghadapi siswa yang melakukan suatu pelanggaran, di mana kita harus menstabilkan guru identitasnya, kemudian validasi kebutuhannya, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, coba menstabilkan identitas dulu. Contohnya itu di atas. Di sini untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita sebagai guru akan berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Artinya saya juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Disitulah yang dinamakan Menstabilkan identitas. identitas. Bukan melabeli. Lawan katanya itu. Jadi di sini melabeli langsung kita katakan yang menentuku itu kau sudah menentu terlambat. Itu namanya memberikan label. Tapi di sini yang paling penting kita lakukan adalah kita menstabilkan identitas dulu, menanyakan kepada anak-anak kamu berbuat seperti ini. Karena anak itu mengatakan iya bu saya salah. Langsung kita mengatakan kepada anak itu berbuat salah itu hal yang wajar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana di sini membantu murid mengenali basic needs-nya atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi itu tadi yang 5 ya, 5 kebutuhan dasar yang memotivasi setiap tindakan anak. Jadi yang kedua di sini tindakan dalam segitiga restitusi itu adalah validasi kebutuhan atau tindakan. Di sini pasti kita akan berkata, kamu misalkan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Artinya misalkan ada anak yang bertengkar, pasti anak yang itu pasti kita ketika kita menjadi validasi kebutuhannya pasti dikatakan kamu bisa melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kamu luar biasa. Seperti itu. Artinya kita memberikan motivasi kepada anak. Kalau teman itu biasanya agak enggan untuk memberikan atau memberikan statement bahwa orang salah, masih saja tanpa dia menunjukkan bagaimana letak kesalahan sebagai apa lagi? Pemantau. Kalau pemantau dia hanya lihat
bajunya memang kita berada sebagai manajer. Tapi saya cuma beritahu bagaimana caranya. Saya bukan berarti saya diam, tapi saya mau belajar dari Bapak Ibu. Bagaimana menurut Bapak Ibu kita sudah berada di level guru sebagai apakah sebagai teman atau kita sebagai di level manajer. Manajer saya tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu ya, kita mungkin kadang-kadang berada di dalam posisi pemukul. Artinya begitu lihat dan bukan cuma mengerjakan tugas saja, tapi misalkan kita melihat anak itu ada yang bertengkar, ada yang di luar kaki bajunya. Ketika kita sebagai pemukul, maka kita tanpa bertanya apa-apa ke anak, langsung kita cubit. Itu sebagai pemukul Pak ya. Tanpa kita sadari itu yang sering kita lakukan. Ataukah kita lihat anak-anak itu mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan budaya atau etika. Kata sebagai orang Makassar, di luar kemampuannya anak pasti tanpa langsung kita ini anak contohnya. Nah itu kita berada dalam posisi guru sebagai pemukul. Nah, Kemudian kalau ada kasus seperti tadi, anak-anak di luar kaki bajunya. Nah, ketika saya sebagai guru mengontrol, sebagai manajer, kira-kira apa yang saya harus lakukan? Gimana? jadi ketika ada anak yang di luar kaki bajunya, ketika kita sebagai manajer di sini, sebaiknya jangan langsung memberikan hukuman kepada anak, tapi kita dekati anak tersebut dan menanyakan, nah Bapak lihat ini atau Ibu lihat kaki bajunya di luar. Kita tanyakan alasannya, kenapa kaki bajunya di luar. Terus ketika anak itu memberikan alasan, misalnya masuk akal lagi ketika lagi dia sering robek, kita tanyakan, menurut anakku apakah ketika kaki baju di luar itu sesuai dengan tata tertib sekolah kita? Kalau anak-anak itu langsung mengatakan tidak Ibu. Ketika kita kemudian kita tanyakan lagi, menurut anakku tata tertib yang mana yang kita langgar? Ketika pasti anak itu berpakaian rapi Ibu. Dan ketika artinya di sini akan kita bahas tentang segitiga restitusi, akan dibahas di situ. Jadi artinya ketika kita sebagai manajer di sini kita lihat dulu tanyakan tadi ilustrasi tentang segitiga restitusi. Menurut Bapak Ibu, apakah itu sudah memenuhi rangka-rangka dari segitiga restitusi? Dan ilustrasi ini dari cerita tadi menceritakan ketika kita sebagai guru sedang mengajar dan ada siswa yang terlambat. Apakah kita bisa menerapkan segitiga restitusi atau dari cerita tadi apakah semua dari rangka-rangka segitiga restitusi itu sudah terpenuhi atau belum? Artinya sudah sampai dikalikan kebutuhan atau ada kebutuhan yang kurang? Cerita tadi. Belum. Saya mau klarifikasi dulu. Apakah melakukan segitiga restitusi itu bisa di hadapan teman-teman siswa, ataukah memang ada ruang tersendiri untuk melakukan segitiga restitusi? Sebaiknya itu dilakukan di ruang-ruang tertentu, karena ketika kita melakukan di pas dalam proses pembelajaran, maka itu kita akan berada sebagai guru, sebagai pemhukum. Oh, berarti tadi itu posisi kontrol guru yang berjalan ya tadi ya. Dia mengontrol sebagai manajer ya, ataukah penghukum atau pembuat rasa bersalah. Jadi tadi alhamdulillah Ibu Mega dari ceritanya itu sudah menerangkan sebagai guru, sebagai manajer, karena dia menanyakan dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki. Tapi di sini kita akan menceritakan tentang segitiga restitusi. Jadi mungkin di part berikutnya akan diterangkan kebutuhan dari segitiga rangka untuk menghadapi segitiga restitusi.
Berarti tindak lanjut dari kejadian di kelas itu dilanjutkan dengan segitiga restitusi ya. Nah, berarti tadi di kelas dia harusnya memposisikan kontrol dirinya sebagai guru bahwa haruskah dia manajer atau penghukum. Tapi sebaiknya manajer ya. Dan nanti ditindaklanjuti. Oke. Baiklah, itulah tadi pemaparan atau diseminasi kegiatan saya tentang budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan pada kesempatan ini, dan semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sebagai kesimpulan, marilah kita melaksanakan kegiatan atau budaya positif di sekolah kita dengan tujuan siswa menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih, dan marilah kita menutup kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya